Puji Tuhan, haleluya. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya kalau kita ada sampai saat sekarang ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati kita, membawa jiwa kita, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu, atas segala karunia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami rindu ya Tuhan membawa segalanya bagi Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan ini ya Tuhan, untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau katakan ya Bapa, Engkau sangat baik, Engkau sangat kucinta, Engkau Tuhan yang kami perlu ya Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Haleluya. Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Angkat pujian ini lebih sungguh lagi dengan iman kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta, lebih dari segalanya, dari segalanya, di dalam hidupku. Engkau baik.
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, oh, setia Tuhan, tiada pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Katakan, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Tuhan. Selamanya ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Ajaib Engkau, Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Kami mau katakan, ya Tuhan, Engkau baik, teramat baik di dalam hidup ini, ya Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Engkau baik bagiku, Tuhan. Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah yang baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Haleluya, mari kita memuji Tuhan pada hari ini, saudara. Kita angkat tangan bersama-sama di atas kepala. Claps, claps. Pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan, saudara. Kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan Dia, kita harus muliakan namanya, sebab namanya lebih besar dari segalanya. Sing! Dari hari ke hari tak pernah terbatas.
berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tepuk tangan dan sekepala. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Anak-anak muda lompat sama-sama, haleluya, haleluya. Sebab Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima pengagungan. Yesus, Dia lebih besar dari segalanya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Jemaat yang di rumah lompat sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu. Sekali lagi. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sebab firman Tuhan berkata, Allah lebih besar dari segala-galanya. Dia lebih besar dari segala masalah saudara. Dia lebih besar dari segala kesulitan saudara. Haleluya. Sudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopangi. Sekali lagi lompat sama-sama. Tuhan bersudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sungguh baik. Haleluya. Katakan bersama-sama, Tuhan kita Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yang di rumah lompat sama
perkasa. Bukti karyamu nyata. Bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, besar cintamu nyata. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Mari katakan bersama-sama, kau angkat sakit. Amin. Dia mengangkat bebanmu. Lompat sama-sama yang di rumah. Tuhan kasih. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi yang berikan haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah persiapkan hati dan pikiran. Makasih. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan jemaat dan saudara-saudara sekalian di rumah. Puji Tuhan. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian di saat kita mau merayakan Natal? Biar kita semua dalam mempersiapkan Natal, semua dalam keadaan kondisi yang baik. Puji Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang satu tema, ketika Tuhan melawat umatnya. Mari kita buka Lukas 1 ayat 68 sampai 69. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, di masa raya Natal ini, biar sukacita damai Natal boleh menjadi bagian kami. Dan hari ini kami membuka hati untuk mendengarkan pesan Natal melalui firman. Urapi hamba-Mu. Biar sukacita dan kebahagiaan Natal boleh menjadi bagian kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman dan juga hamba-Mu sudah siap untuk menyalurkan kabar baik. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Melawat. Apa itu melawat? Arti melawat berkunjung atau membesuk. Contoh, kita mengunjungi orang yang sakit atau orang yang sudah lama kita tidak jumpa. Pada beberapa hari lalu saya mengunjungi orang-orang sakit dan saya mendoakan. Mereka senang sekali ketika saya mengunjungi saudara jemaat yang sedang menderita. Nah, bagaimana Allah melawat umatnya? Bagaimana Allah melawat saudara dan saya? Nah, hari ini saya ingin ungkapkan ada 3 cara Allah melawat umatnya. Pertama, yaitu dengan memberi pertolongan kepada kita. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak sekedar berkunjung kepada kita umatnya, tetapi ketika dia berkunjung, dia memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Saudara, namun yang terjadi persoalan adalah pertolongan Allah sudah datang, namun saudara-saudaraku, banyak orang yang tidak melihatnya. Ada banyak orang yang tidak menyadarinya. Ada banyak orang yang menolaknya. Ya, menolak siapa? Menolak Mesias, menolak Tuhan Yesus Juru Selamat. Mengapa banyak orang menolak? Karena jalan yang dipakai Allah atau rute yang dipakai Allah begitu berbeda dengan jalan yang digambarkan oleh manusia. Perjanjian Lama sudah memberitahukan itu bahwa Mesias akan datang sebagai raja. Nah, saudaraku, sudah diberitahukan. Namun rute yang dipakai Allah berbeda dengan yang manusia inginkan. Nah, kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini melayani umatnya, Injil Lukas memberitahukan kepada kita, Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Tuhan Yesus memberi pertolongan kepada ibu janda yang ada di Nain. Alkitab menceritakan ketika Tuhan Yesus berkunjung di kota Nain, di sana Tuhan Yesus tergerak hati menolong ibu janda di Nain ini. Ya, cara apa yang Tuhan Yesus lakukan menolong ibu janda ini? Caranya adalah Tuhan Yesus mengunjungi dan membangkitkan putra dari ibu janda di Nain ini yang sudah meninggal. Tuhan Yesus berkata kepada
anak muda yang sudah meninggal, ya, bangkit. Dan Tuhan Yesus katakan kepada ibu janda, jangan menangis. Karena Tuhan sendiri melakukan mujizat membangkitkan anak ibu janda yang sudah mati dan hidup kembali. Itulah cara Tuhan menolong saudara dan saya. Ketika kita menangis, ketika kita sedih, ingat Tuhan melawat kita. Saudara, misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melawat umatnya, yaitu memberi apa? Memberi pertolongan bagi orang-orang yang sakit, memberi pertolongan orang-orang yang menderita, ya, memberi pertolongan bagi mereka yang tertindas. Itu misi Yesus. Lebih khusus lagi, misi Yesus melawat umatnya adalah Dia datang mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku, jika kita sekarang ini bergumul, saat ini dengan pergumulan yang berat, Tuhan siap menolong saudara. Jika saudara saat ini sedang menderita apa Pak Pendeta? Mungkin ada yang sedang mendengar khotbah saya terbaring di rumah sakit. Saudaraku, saya memberitahukan, Tuhan ada di sekitar Bapak Ibu. Tuhan ada saat Bapak Ibu menangis. Ya, Tuhan siap melawat Bapak Ibu yang sedang menderita. Yang kedua, Tuhan Yesus melawat. Yang kedua saya mau bicara yaitu dengan memberi sukacita. Yesus melawat umatnya. Yang kedua, memberi sukacita. Sukacita seperti apa? Sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang abadi. Dunia ini menawarkan sukacita yang sementara. Ya, banyak orang kaya tapi akhirnya bunuh diri. Kenapa? Tidak bahagia. Namun yang saya tawarkan hari ini, di mana Yesus datang memberi sukacita yang abadi, sukacita yang mulia, sukacita yang kudus, sukacita yang tidak berubah walaupun ada masalah. Misi Yesus, Dia datang ke dunia melawat umatnya, memberi sukacita. Haleluya. Saudara, ada banyak orang yang tidak mempunyai sukacita. Ada banyak orang hari-hari ini kehilangan sukacita. Ada banyak orang-orang yang saat ini karena tekanan hidup, karena masalah, karena di PHK, ya, karena masalah ekonomi, keuangan, sakit penyakit dan lain-lain, sukacitanya hilang. Hidupnya susah. Nah, saya mau beritahukan, Pak Rasul Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18, bersukacitalah senantiasa. Di kamus katakan bersukacita senantiasa, artinya bersukacita senantiasa itu terus menerus. Jadi apa yang kita alami sekarang ini tidak enak sehingga hilang sukacita. Firman Tuhan menyuruh kita hari ini, ya, kita bersukacita. Karena apa? Kita akan melihat pertolongan Tuhan ketika kita bersukacita. Kita akan mengalami mujizat Tuhan ketika kita bersukacita. Mari kita bersukacita. Ketika kita bersukacita, saya percaya saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Lukas 1 ayat 46 diceritakan bahwa Maria mengalami sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Ya, jika Tuhan melawat umatnya, maka yang terjadi, umatnya akan bersukacita dan bergembira. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita bersukacita dan bergembira karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, ada banyak jalan menuju ke Roma. Tapi saya mau katakan, jalan menuju ke surga hanya ada satu, melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan melawat umatnya? Yaitu dengan memberi pengharapan bagi saudara dan saya. Saudara, tahukah saudara, banyak orang mengalami hilangnya pengharapan dalam hidupnya.
Tentunya setelah ditelusuri ada banyak sebab sehingga orang kehilangan pengharapan. Saudaraku, satu hal yang saya mau beritahukan, bahwa ada banyak orang kehilangan pengharapan disebabkan karena dosa. Ya. Karena terputusnya hubungan saudara dengan Allah. Karena dosa. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Saudara, dosa yang membuat saudara dan saya terpisah. Namun saya mau beritahukan kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, pengharapan, keselamatan yang tadinya hilang, itu akan bisa dipulihkan. Bagaimana caranya, Pak Pendeta, dosa saya bisa dipulihkan? Hanya dengan mengaku dosamu, hanya mengaku kesalahanmu. Kita minta, Tuhan ampuni dosa saya. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan kita mengaku dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka manusia kembali diberikan pengharapan. Saudaraku, Tuhan akan memberi pengharapan kepada kita pada waktu kita minta ampun dosa kita. Haleluya, haleluya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lawatan Allah dalam hidup kita, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Ketika Tuhan melawat umatnya, maka akan terjadi adalah Tuhan memberi pengharapan dan keselamatan, hidup kekal buat saudara dan saya. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, saya rindu diselamatkan, saya rindu menerima pengharapan. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Saya menerima lawatan Tuhan. Yang pertama, mari kita buka hati untuk menerima Yesus. Saudara, buka hati sekarang ini. Jangan keraskan hati, buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, milikilah kerendahan hati. Tuhan tidak bisa bekerja kepada kita kalau kita sombong. Kita harus rendah hati. Dan yang ketiga, berdoa minta lawatan Tuhan. Dengan doa kita mohon lawatan Tuhan, kita minta kunjungan Tuhan, kita mohon supaya Tuhan datang, maka Tuhan akan datang melawat kita. Saudara, apa dampak kita menerima lawatan Tuhan? Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang, yaitu setan, hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya hari ini, aku datang, Yesus datang, supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Oh haleluya, puji Tuhan, glory kemudian bagi Yesus. Kita akan menerima 3 berkat saat Tuhan melawat kita. Pertama, berkat kesejahteraan. Kedua, berkat hidup kekal. Dan yang ketiga, berkat keselamatan, surga. Haleluya. Itulah tujuan atau hasil Tuhan Yesus melawat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal 25 Desember 2020. Dan selamat kita menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Doa saya tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, kami percaya Tuhan balas berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hai, siarkan di gunung. Mari jemaat Tuhan, kita bernyanyi bagi Dia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, sel-sel Kristus, saatnya kita akhiri ibadah. Mari kita bangkit berdiri dan kita mohon berkat. Haleluya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesal